Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen dan rekan-rekan Magister Teknik Sipil Universitas Sanggar Buana YPKP Bandung. Di sini kami kelompok 3 beranggotakan Ibu Novi Fatimah Girsang, kemudian saya sendiri Injeng Syarifudin dan Ibu Yanti Leviani akan mencoba memaparkan mengenai transformasi ekonomi wilayah dan ketahanan ekonomi regional. Kemudian untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama adalah perkembangan ekonomi global mendorong transformasi struktur ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder, tersier hingga ekonomi digital. Kemudian di Indonesia, sektor jasa terus meningkat, sedangkan manufaktur menghadapi tantangan deindustrialisasi dini. Kemudian ketahanan ekonomi regional diperlukan agar wilayah mampu bertahan, pulih, beradaptasi, dan berkembang setelah krisis. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan wilayah diarahkan pada penerapan green economy dan circular economy untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kemudian untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian sendiri, yang pertama untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana proses transformasi struktur ekonomi di wilayah Indonesia. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi transformasi ekonomi wilayah. Yang ketiga, bagaimana kondisi ketahanan ekonomi regional di berbagai wilayah Indonesia. Yang keempat, bagaimana hubungan antara transformasi struktur ekonomi dan ketahanan ekonomi regional. Yang kelima, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi regional melalui transformasi ekonomi. Dan yang terakhir, yang keenam, bagaimana penerapan green ekonomi dan circular ekonomi dalam mendukung ketahanan ekonomi regional. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama adalah menganalisis proses transformasi untuk ekonomi wilayah di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi ekonomi wilayah. Yang ketiga, mengevaluasi kondisi ketahanan ekonomi regional di berbagai wilayah Indonesia. Yang keempat, menganalisis hubungan antara transformasi struktur ekonomi dan ketahanan ekonomi regional. Yang kelima, merumuskan strategi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi regional melalui transformasi ekonomi. Dan yang keenam, menganalisis peran green economy dan circular economy dalam mendukung ketahanan ekonomi regional. Untuk pembahasan pertama mengenai transformasi struktur ekonomi wilayah. Untuk pengertiannya sendiri, transformasi struktur ekonomi wilayah adalah proses perubahan komposisi dan pergeseran dominasi sektor-sektor ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder, sektor tersier hingga ekonomi digital seiring dengan perkembangan pembangunan teknologi dan institusi. Ini menurut Todaro dan Smith 2021. Sedangkan untuk teori-teori transformasi struktur ekonomi, yang pertama teori Clark-Fisher, di mana pembangunan ekonomi ditandai dengan pergeseran tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, seiring meningkatnya pendapatan per kapita. Kemudian teori Kuznets, dalam proses pembangunan terjadi perubahan struktur ekonomi yang diikuti pergeseran tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta peningkatan produktivitas. Kemudian teori Seneri, di mana pertumbuhan ekonomi bersumber dari perluasan sektor yang memiliki produktivitas tinggi dan keterkaitan ke depan forward linkage serta ke belakang backward linkage. Kemudian untuk perspektif modern adalah transformasi saat ini tidak hanya menuju sektor tersier, tetapi juga ekonomi digital yang mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi secara fundamental. Sehingga untuk skema pergeseran struktur ekonomi diawali dengan sektor primer berupa sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan, kemudian bertransformasi ke sektor sekunder yaitu industri, pengolahan, konstruksi energi manufaktur, dan bertransformasi ke sektor tersier yaitu perdagangan, transportasi, komunikasi, keuangan, dan jasa lainnya. Kemudian bertransformasi ke ekonomi digital seperti e-commerce, fintech, big data, AI, platform, digital, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai industrialisasi dan deindustrialisasi. Proses perubahan struktur ekonomi yang ditandai dengan
meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian suatu wilayah atau negara atau industrialisasi, atau menurunnya peran sektor industri sementara sektor lainnya seperti jasa menjadi lebih dominan deindustrialisasi. Atau lebih jelasnya, ya, untuk industrialisasi adalah proses meningkatnya peran sektor industri pengolahan alam perekonomian yang ditandai dengan pertumbuhan output, penyerapan tenaga kerja, investasi, dan teknologi industri yang memiliki ciri-ciri: yang pertama, meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDB; yang kedua, peralihan tenaga kerja dari sektor primer ke sektor industri; yang ketiga, meningkatkan investasi pada sektor manufaktur; yang keempat, adopsi teknologi dan inovasi dari proses produksi; yang kelima, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Sehingga untuk dampaknya itu dampak positif, di mana yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua menciptakan lapangan kerja baru, kemudian mendorong kemajuan teknologi dan inovasi, meningkatkan daya saing ekspor, kemudian meningkatkan pendapatan per kapita. Sedangkan deindustrialisasi ialah proses menurunnya peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian yang ditandai dengan penurunan kontribusi terhadap PDB dan beralihnya sumber daya ke sektor lainnya. Untuk penyebabnya sendiri, yang pertama adalah peralihan struktur menuju sektor jasa dan ekonomi digital. Yang kedua, persaingan global dan relokasi industri ke negara berbiaya rendah. Kemudian yang ketiga, kemajuan teknologi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, kebijakan perdagangan dan investasi yang kurang mendukung industri domestik. Dan yang terakhir adalah krisis ekonomi dan ketidakstabilan makroekonomi. Sehingga berdampak negatif seperti yang pertama adalah penurunan kontribusi industri terhadap ekonomi, kemudian hilangnya lapangan kerja di sektor manufaktur, berkurangnya kemampuan ekspor barang manufaktur, ketergantungan pada impor barang industri, dan yang terakhir adalah melemahnya daya saing industri nasional. Sehingga kesimpulannya, industri masih menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis untuk mendorong industrialisasi yang berkelanjutan dan mencegah deindustrialisasi dini melalui peningkatan daya saing, inovasi, investasi, dan penguatan rantai nilai industri. Kemudian untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Novi, saya persilahkan. Izin melanjutkan Ibu untuk terkait digital ekonomi untuk mengenai pengertian, peran, dan komponen ekonomi digital. Di sini untuk pengertian digital ekonomi adalah bagian dari perkembangan ekonomi berbasis digital atau teknologi digital dengan memanfaatkan teknologi internet yang berdampak terhadap aktivitas manusia, baik dalam kegiatan produksi, distribusi, konsumsi barang, serta dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Kemudian untuk komponen utama ekonomi digital antara lain adalah e-commerce, di mana perdagangan barang dan jasa melalui platform digital secara online. Kemudian dua, financial technology, fintech, inovasi layanan keuangan digital yang lebih cepat, mudah, dan inklusif. Kemudian yang ketiga adalah artificial intelligence atau AI, yaitu teknologi yang mampu meniru kecerdasan manusia untuk otomatisasi dan pengambilan keputusan. Dan keempat, yaitu cloud computing, di mana yang dimaksud adalah terkait penyimpanan, pengelolaan, dan pemrosesan data melalui layanan komputasi rawan. Kemudian ada big data analytics, yaitu pemanfaatan data berukuran besar untuk analisis dan pengambilan keputusan strategis. Kemudian terakhir, Internet of Things, IoT, yaitu jaringan perangkat fisik yang terhubung internet untuk pertukaran pengumpulan data. Dan kemudian selanjutnya, peran ekonomi digital antara lain yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Selanjutnya, yaitu menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha. Dan ketiga, meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Selanjutnya, yaitu memperluas akses pasar dan inklusi keuangan. Dan terakhir, yaitu mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Kemudian, terkait nilai ekonomi digital Indonesia, di mana nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai kurang lebih 82 US miliar dolar ya, pada tahun 2030 menurut Google, Temasek, dan BEM tahun 2023. Kemudian untuk pengertian ekonomi digital menurut para ahli dan lembaga, yaitu ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang dimediasi oleh teknologi digital, di mana informasi menjadi faktor kunci dalam penciptaan nilai dan produktivitas. Kemudian itu tadi menurut Don Tamscott tahun 1996. Kemudian menurut Thomas Massenburg tahun 2001, di mana ekonomi digital adalah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang berbasis pada teknologi digital, terutama internet.
Kemudian pengertian ekonomi digital menurut Walter Brenner tahun 2002, di mana ekonomi digital merupakan transformasi proses bisnis melalui penggunaan teknologi digital yang mengubah cara organisasi, menciptakan dan menyampaikan terkait digital. Kemudian menurut EOCD tahun 2019, ekonomi digital mencakup seluruh aktivitas ekonomi, di mana digital yang dapat mencatat, menyimpan, dan menganalisis data. Kemudian menurut IMF tahun 2021, di mana ekonomi digital didefinisikan sebagai semua aktivitas ekonomi yang didukung oleh internet atau teknologi digital. Selanjutnya, untuk regional economic resilience atau ketahanan ekonomi regional, di mana ketahanan ekonomi regional adalah kemampuan suatu wilayah untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari guncangan ekonomi atau shock, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, serta tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dimensi utama ketahanan ekonomi regional, salah satunya yaitu ketahanan ekonomi, yang dimana dimaksud yaitu kemampuan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi yang sehat. Kedua, ketahanan sosial, di mana kemampuan menjaga harmoni sosial dan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, yaitu ketahanan lingkungan, di mana kemampuan menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Kemudian selanjutnya, yaitu ketahanan institusional, yaitu kemampuan tata kelola dan kelembagaan daerah dalam merespon dan mengelola risiko. Terakhir, yaitu ketahanan infrastruktur dan teknologi, yaitu yang dimaksud kemampuan infrastruktur fisik dan digital dalam mendukung aktivitas ekonomi. Kemudian contoh guncangan atau shock ekonomi ya, salah satunya yaitu kejadian pandemi COVID-19, kemudian adanya krisis ekonomi global, kemudian adanya bencana alam seperti banjir, gempa, dan lain-lain, kemudian fluktuasi harga komoditas, kemudian adanya ketegangan geopolitik, dan terakhir disrupsi teknologi. Selanjutnya, pengertian regional economic resilience berdasarkan klasifikasi teori dan pandangan para pakar dunia. Menurut Martin tahun 2012 bahwa ketahanan ekonomi regional adalah kemampuan suatu wilayah untuk menyerap guncangan, beradaptasi terhadap perubahan, dan tetap menjaga fungsi ekonomi utamanya dalam jangka panjang. Kemudian menurut Bruglio tahun 2014, yang dimaksud kemampuan wilayah untuk mengantisipasi, menahan, dan pulih dari guncangan ekonomi melalui diversifikasi, inovasi, dan tata kelola yang efektif. Kemudian menurut Simi dan Martin tahun 2010, di mana ketahanan regional ditentukan oleh kombinasi kapasitas adaptif, struktur ekonomi yang beragam, dan kelembagaan lokal yang kuat. Selanjutnya, menurut Kendall, Foster, dan Coel tahun 2010, di mana ketahanan ekonomi regional merupakan proses dinamis yang melibatkan kemampuan wilayah untuk beradaptasi, berinovasi, dan bertransportasi struktur ekonominya. Dan menurut EOCD tahun 2022, Capacity of Region of Anticipate, prepare for, respond to, and recover from economic shock while maintaining long-term growth and well-being. Kemudian menurut IMF tahun 2021 bahwa resiliency is the ability of an economy to withstand shock and transition smoothly to a balanced growth path. Kemudian pentingnya ketahanan ekonomi regional. Satu, yaitu mengurangi dampak negatif dari guncangan ekonomi. Kedua, mempercepat pemulihan dan adaptasi ekonomi wilayah. Ketiga, menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah. Terakhir, mendukung stabilitas nasional melalui ketahanan wilayah. Kemudian ketahanan ekonomi regional atau siklus adaptif, di sini adanya persiapan, yang dimaksud adalah identifikasi risiko dan perencanaan strategis. Kemudian bertahan, yang dimaksud yaitu menjaga stabilitas dan fungsi ekonomi. Kemudian beradaptasi, yaitu artinya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan teknologi. Kemudian pulih dan tumbuh, yaitu mempercepat pemulihan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi wilayah menurut POSMA tahun 2015, menurut OECD 2020, dan World Bank 2009, faktor-faktor tersebut meliputi satu, diversifikasi ekonomi, yang artinya maksud wilayah yang memiliki banyak sektor ekonomi lebih tahan terhadap krisis dibanding wilayah yang hanya bergantung pada satu faktor. Dua, kualitas sumber daya manusia. SDM yang terampil lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Tiga, infrastructure, yaitu transportasi, listrik, air bersih, internet, dan logistik meningkatkan ketahanan wilayah. Keempat, terkait inovasi, yaitu kemampuan menghasilkan teknologi baru mempercepat pemulihan ekonomi. Kelima, yaitu tata kelola pemerintahan, yaitu yang maksud good governance, meningkatkan efektivitas kebijakan. Kemudian yang keenam, modal sosial, di mana yaitu kepercayaan masyarakat dan kerjasama antar lembaga mempercepat proses pemulihan.
Untuk strategi pembangunan wilayah yang tangguh, kita memerlukan salah satunya yaitu satu, pertama, digitalisasi ekonomi, yang mana artinya mempercepat adopsi teknologi dan inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kedua, yaitu penguatan UMKM, meningkatkan kapasitas dan akses pembiayaan agar UMKM lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Kemudian, ketiga, peningkatan kualitas SDM, di mana yang dimaksud di sini adalah meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk menciptakan SDM yang adaptif dan kompetitif. Kemudian yang keempat, pembangunan infrastruktur, yaitu di sini maksud pembangunan infrastruktur fisik dan digital untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kelima, yaitu penguatan kelembagaan dan kolaborasi, di mana di sini maksud adalah sinergi pemerintah, swasta, akademis, komunitas, dan masyarakat untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Kemudian yang keenam, pembangunan berkelanjutan. Yang dimaksud di sini adalah integrasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan lestari. Jadi dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara terpadu, wilayah akan lebih siap menghadapi krisis ekonomi, perubahan teknologi, bencana, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Kemudian untuk di sini green economy dan circular economy menurut World Bank tahun 2018 dan UNEP 2020, penerapan green economy dan circular economy menjadi pendekatan penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi wilayah. Yang dimaksud green economy adalah pendekatan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. Prinsip utama dari green economy adalah satu, efisiensi sumber daya, di mana menggunakan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Dua, mengurangi emisi dan pencemaran, yaitu dimaksud adalah menurunkan emisi gas rumah kaca dan polusi melalui teknologi bersih, energi terbarukan, dan transportasi rendah karbon. Ketiga, inovasi dan teknologi hijau. Di sini maksud adalah mendorong inovasi, digitalisasi, dan teknologi hijau untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi wilayah. Keempat, kemitraan dan kolaborasi. Di sini yang maksud adalah memperkuat kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kemudian kelima adalah keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang. Kemudian maksud circular ekonomi yaitu model ekonomi yang bertujuan meminimalkan limbah dan memaksimalkan nilai sumber daya melalui perputaran siklus material dan produk. Prinsip utama dari circular ekonomi adalah satu, reduce, mengurangi, yaitu di sini maksud mengurangi penggunaan sumber daya dan material sejak tahap perancangan produk hingga konsumsi. Kedua, reuse, menggunakan ulang, yaitu menggunakan kembali produk atau komponen yang masih layak pakai untuk memperpanjang umur pemanfaatannya. Tiga, recycle atau mendaur ulang. Mendaur ulang material menjadi bahan baku baru agar tetap berada dalam siklus ekonomi sepanjang mungkin. Kemudian keempat, yaitu desain berkelanjutan, merancang produk yang tahan lama dan mudah diperbaiki. Dan yang kelima adalah kolaborasi dan sistem sirkular, membangun kolaborasi untuk mendukung eh, kondisi yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih, Bu Novi. Melanjutkan pada slide ini kami mereview paper dalam negeri berjudul Strategi Ketahanan Ekonomi pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia. Karya Waristo dan Heru Subiantoro yang diterbitkan pada tahun 2024. Penelitian ini menganalisis faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi Indonesia selama pandemi, khususnya kebijakan fiskal, moneter, dan stabilitas pasar keuangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan binary logistik regression menggunakan data Maret eh, sampai Desember 2020 dari BPS, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, IHSG, Bursa Efek Indonesia, dan sumber resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap ketahanan ekonomi, sedangkan suku bunga berdampak negatif. Selain itu, harga minyak dunia, IHSG, nilai tukar rupiah, dan indeks Dow Jones juga mempengaruhi kepercayaan investor. Penelitian ini uh, menyimpulkan bahwa pengendalian pandemi didukung kebijakan fiskal, moneter, dan stabilitas pasar keuangan menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional.
Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil review, paper ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah menggunakan referensi yang kuat serta mengadopsi konsep bounce forward, yaitu kemampuan ekonomi untuk pulih sekaligus berkembang setelah krisis. Penelitian ini juga menggunakan 4 dimensi ketahanan ekonomi dengan pendekatan yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah. Namun, model empirisnya masih terbatas. Pembahasan mengenai transformasi digital, perubahan iklim, dan pembangunan hijau juga belum dibahas secara mendalam. Dari sintetis tersebut dapat disimpulkan bahwa ketahanan ekonomi wilayah dipengaruhi oleh diversifikasi ekonomi, inovasi, kualitas SDM, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan modal sosial. Eh, Paper luar negeri yang kami review berjudul Regional Economy Resilience, Histories and Recessionary Shocks, karya Ron Martin yang diterbitkan tahun 2012. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep ketahanan ekonomi regional serta bagaimana suatu wilayah merespon guncangan ekonomi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan sintesis berbagai teori ekonomi regional. Hasil penelitian menghasilkan 4 dimensi ketahanan ekonomi, yaitu resistance, bertahan, recovery pulih, reorientation, beradaptasi, dan keempat itu renewal, pembaharuan. Keempat dimensi tersebut menjelaskan kemampuan wilayah untuk bertahan, pulih, beradaptasi, dan membangun pertumbuhan ekonomi baru setelah krisis. Selanjutnya, paper ini menjadi salah satu rujukan penting dalam kajian ketahanan ekonomi regional karena memperkenalkan konsep bounce forward. Selain itu, penelitian mengembangkan 4 dimensi ketahanan ekonomi dan menghubungkan ekonomi regional dengan pembangunan wilayah. Namun, penelitian ini masih bersifat konseptual sehingga belum didukung data empiris. Pembahasan mengenai digitalisasi, kecerdasan buatan, dan perubahan iklim juga masih terbatas. Hasil sintetis menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi dipengaruhi oleh diversifikasi ekonomi, kualitas SDM, inovasi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan modal sosial. Artinya, wilayah tidak hanya harus mampu bounce back, tetapi juga bounce forward, yaitu menjadi lebih kuat setelah menghadapi krisis. Selanjutnya, kedua paper memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Paper dalam negeri membahas ketahanan ekonomi Indonesia saat pandemi dengan pendekatan kuantitatif, sementara itu paper luar negeri membahas konsep ketahanan ekonomi wilayah melalui pendekatan konseptual. Temuan paper Indonesia menekankan pentingnya eh, kebijakan fiskal, moneter, dan stabilitas pasar keuangan. Sebaliknya, paper luar negeri menekankan 4 dimensi ketahanan ekonomi, yaitu eh, resistance, recovery, reorientation, dan renewal. Dengan demikian, kedua paper saling melengkapi. Paper Indonesia memberikan bukti empiris, sedangkan paper luar negeri memberikan landasan teori yang lebih komprehensif. Selanjutnya, berdasarkan pembahasan transformasi ekonomi wilayah merupakan perubahan menuju struktur ekonomi yang lebih modern, termasuk ekonomi digital. Agar transformasi tersebut berhasil, setiap wilayah perlu memiliki ketahanan ekonomi sehingga mampu menghadapi krisis perubahan teknologi, pandemi, maupun perubahan iklim. Ketahanan ekonomi dipengaruhi oleh
diversifikasi ekonomi, kualitas SDM, infrastruktur, inovasi, tata kelola pemerintahan, serta memanfaatkan teknologi digital, penerapan green economy, dan circular economy juga menjadi strategi penting dalam pembangunan berkelanjutan. Sebagai saran, pemerintah perlu mempercepat digitalisasi, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat infrastruktur. Sementara itu, penelitian lanjutkan diperlukan untuk mendukung kebijakan ketahanan ekonomi yang lebih efektif. Eh, Daftar pustaka ini menjadi dasar penyusunan makalah dan presentasi kami. Referensi yang digunakan berasal dari buku, jurnal nasional internasional, serta publikasi resmi dari BPS, World Bank, UNE, UNEP, OECD, dan Ellen MacArthur Foundation. Dengan menggunakan sumber tersebut, materi yang kami sampaikan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, yaitu demikian presentasi kelompok kami mengenai transformasi ekonomi wilayah dan ketahanan ekonomi regional. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya transformasi ekonomi dan ketahanan ekonomi wilayah dalam menghadapi berbagai tantangan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.